Oke, silakan Kak. Kami mengucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali kepada kita semua yang ada di Amerika dan kepada kita yang ada di Indonesia. Selamat pagi. Senang sekali lagi kita bertemu kembali dalam acara pelajaran sekolah sahabat kita pada malam yang indah ini. Baiklah, setelah kita selesai hari Sabat yang suci, kita akan masuk lagi pada pelajaran minggu pekerja kita dan kita siap lagi untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Sebelumnya saya undang kita semua untuk berdoa untuk memulaikan acara kita. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan siang dan malam, kami mengucap syukur kepadamu, di mana Engkau telah memimpin kami, memberkati kami sepanjang hari Sabat, yang begitu indah, yang kami telah rasakan begitu berkat yang indah. Pada saat ini kami siap lagi Tuhan untuk memasuki hari pekerjaan kami dan kami datang lagi kepadamu untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Biarlah itu Tuhan kami dapat dengarkan dan hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga pendeta muda Tulus Nenggolan yang akan membawakan acara ini. Engkau urapi dia agar kuasa Roh Suci-Mu menjadi bagiannya dan kami yang mendengarkan dapat mendengarkan dengan baik, kami dapat memperoleh berkat, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau siapkan hati kami untuk menanti akan kedatangan-Mu. Dengar sempurnakan doa kami dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam sahabat-sahabat Fisdak dan semua anggota jemaat Fisdak yang telah hadir dalam setiap malamnya dalam pelajaran sekolah sahabat. Pada malam hari ini kita kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Saya akan screen share di sini. Nah, kita masuk ke sebuah pelajaran yang luar biasa. Pelajaran yang kalau kita perhatikan judulnya adalah tawaran setan kepada siapa ini? Judulnya berlagak seperti Allah. Jadi apa namanya? Kalau berlagak seperti Allah, kalau kita ingat secara imajinasi kita, kejadian itu terdapat di dalam Kejadian pasal 3. Namun ayat intinya kita akan lihat bagaimana ayat inti ini mengatakan berlagak seperti Allah. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karenanya keselamatan yang Dia adakannya. Yesaya 25 ayat 9. Bacaannya seperti ini. Tunggu. Setelah pendeta berkhotbah tentang kesombongan, seorang wanita yang mendengar khotbah itu menunggu pendeta dan mengatakan kepada pendeta bahwa dia sedang dalam kondisi tertekan dan dia ingin mengakui dosanya yang besar. Pendeta bertanya, dosa apakah itu? Dia menjawab, dosa kesombongan. Beberapa hari yang lalu saya berdiri 1 jam di hadapan cermin, mengagumi kecantikan saya. Oh, saud pendeta itu, bukan dosa kesombongan, adalah dosa imajinasi. Sejak dosa timbul di dalam hati malaikat yang perkasa, kesombongan tidak menghormati batas-batas realitas. Malah ini terlihat lebih buruk pada mereka yang berlabuh pada kesombongan rohani. Sifat yang menyedihkan pada makhluk yang sudah rusak, sehingga keselamatan mereka hanya dapat ditemukan pada usaha orang lain untuk mereka. Pekan ini di atas segala perkara kita akan melihat asal mula kesombongan dan sifat meninggikan diri. 2 dosa yang pertama. Kita lihat apa? Judul sekolah sahabat kita. Oh, luar biasa ya. Berlagak seperti Allah. Kenapa saya katakan itu? Sebuah pelajaran yang kita akan selalu ingat-ingat. Kenapa saya katakan kita akan selalu ingat? Ini adalah asal mula dosa. Yang pertama startnya di apa? Di sorga. Kenapa? Ini adalah awal mula dosa karena ini ada sebuah pelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita lihat apa yang terjadi dalam sorga. Seorang malaikat yang perkasa berpikir
Karena dia selalu di hadapan Allah Bapa. Dia pikir dia sama dengan Allah. Kenapa? Dia berpikir sama seperti Allah. Dia pikir dia adalah pencipta. Tanpa dia sadari, dia adalah ciptaan, dan dia pikir dia jadi sama dengan apa? Pencipta. Hal yang sama pada saat dia jatuh di dalam dosa, dia jatuh ke bumi, dia bawa itu dosa yang sama ke bumi. Di Kejadian pasal 3, apa yang ditawarkan setan kepada manusia? Hei, kalau kamu makan buah ini, engkau akan sama seperti Allah. Akan tahu pengetahuan baik dan jahat. Jadi, konsep inilah yang selalu dibawakan oleh setan kepada setiap manusia. Apa konsep yang ditawarkan? Sombongan. Akan sama seperti Allah. Sama seperti Allah. Sehingga kita seringkali tanpa kita sadari, kita melupakan siapa diri kita. Kita melupakan kita ini adalah sebuah ciptaan, bukan pencipta. Kita ini adalah manusia, bukan Tuhan. Jadi kita harus bertindak sebagai apa? Ciptaan, bukan berlagak seperti apa? Tuhan. Namun itulah manusia. Lebih suka jadi sama seperti Tuhan. Makanya dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita, dalam mengambil sebuah decision dalam kehidupan kita, kita tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Kenapa kita nggak bertanya lagi kepada Tuhan? Apa yang membuat kita pikir kita adalah Tuhan? Makanya itulah yang berbahaya dalam kehidupan manusia. Kalau kita bertindak seperti Tuhan. Mengambil decision bagi diri kita sendiri. Tuhan tidak akan pernah memaksakan decision-nya kepada kita, tapi Dia mengizinkan kita untuk memilih. Namun kita bertindak seperti Tuhan. Kita bisa bertindak seperti Tuhan kepada sahabat kita. Kita bisa bertindak seperti Tuhan terhadap diri kita. Karena apa? Karena kita pikir kita adalah Tuhan. Dan inilah yang sedang dikembangkan dunia di dalam setiap diri manusia. Kenapa? Saya. Kenapa selalu dikatakan saya? Supaya kita merasa diri kita, kalau bukan saya, kalau bukan karena saya, kalau andaikan ini nggak ada saya, semuanya saya dan saya dan saya. Itu yang ditawarkan setan saat ini ke dalam dunia. Itu adalah awal kejatuhan Lucifer. Awal kejatuhan para bapak kita. Pada saat mengatakan saya, dan saya. Apa yang terjadi? Lucifer jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan pada saat ini, kalau hal yang sama ditawarkan kepada kita, kita harus berpikir bahwa kita ini adalah ciptaan. Kita punya tugas adalah untuk memuji Sang Pencipta, mengagungkan Dia, bukan mengagungkan diri kita. Bukan kita yang harus kita tonjolkan, tapi Yesuslah yang kita harus tunjukkan. Inilah yang akan kita pelajari seminggu ini, berlagak seperti Allah. Karena itu sudah ditawarkan sejak malaikat yang sangat perkasa. Malaikat yang selalu berhadapan di Allah. Dia kira dia adalah pencipta. Pada saat itu, kita akan lihat apa yang dapat dihasilkan kalau kita berlagak seperti Allah. Dan apa yang kita hasilkan kalau kita menolak yang ditawarkan oleh setan. Karena itu, kita akan lanjutkan pelajaran ini esok dipimpin oleh Pendeta Rantung, akan lebih mendalami lagi karena ada berapa pelajaran hukuman terhadap bangsa-bangsa, akhir dari kota Babel yang besar, kejatuhan Raja Gunung, gerbang surga, kemenangan Sion yang terakhir. Ini bicara bagaimana perjalanan manusia yang memilih akan kata saya, dan saya. Dan bagaimana akibatnya kalau kita memilih itu. Kita akan lihat dalam minggu ini.
bagaimana perjalanan kota Babylon, bahkan pada puncaknya kejatuhan manusia dan kehancuran manusia karena kita memilih kata apa? Saya dan saya. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan dari Om Didi? Waktu saya belajar pelajaran hari Sabtu petang ini, I don't know, I may be wrong, but yang saya dapati, kalau misalnya kita membuat plan tanpa including Tuhan, itu adalah merupakan katanya salah satu daripada ciri khas kesombongan. Maybe wrong dengan apa yang saya dapati, yang saya artikan. Kalau kita bikin plan tanpa including Tuhan, katanya itu merupakan salah satu ciri khas daripada kesombongan. Why? Berarti kita katanya kalau kita bikin plan tanpa Tuhan, berarti kita merasa diri kita itu lebih daripada Tuhan. Maybe that's what I understand. Okay. There's another thing that I learned from this Sabat petang. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita itu ada spiritual pride yang kita tidak sadari. Why? Orang Advent terkenal apa coba? Orang Advent terkenal kalau soal Alkitab, orang Advent itu there's no questions about it. There is no question about that. Untuk pembahasan Alkitab. Yang saya lihat kalau kita coba compare dengan agama-agama yang lain, kita bukannya nggak ada, but we are lacking of practicing what we are learn. Tidak, kalau dari agama-agama, waduh, mereka kayaknya kasihnya itu sepertinya lebih besar daripada kita yang merasa dirinya umat Tuhan. That is what we call, again, this is my opinion. That is what we call a spiritual pride. We know a lot about the Bible. Jadi merasa dirinya kita itu lebih hebat daripada agama lain. I don't know. That is what I learned untuk Sabat petang ini. Oke, thank you Om Didi. Sebuah tambahan yang begitu baik. Karena segala sesuatu yang kita mengambil sebuah keputusan, seperti saya katakan tadi, karena kita berpusat kepada diri kita, itu adalah sebuah kesombongan yang ditawarkan setan pada saat ini. Kenapa? Kalau kita nggak tanya kepada Tuhan dalam membuat satu hal saja sebuah program, apa yang terjadi yang dialami oleh Joshua? Pengalaman Joshua pada saat dalam semua penyelaman Joshua hanya satu dia mengalami kegagalan. Kenapa? Pada saat dia tidak bertanya kepada Tuhan, sebuah kesalahan yang sangat fatal akibatnya. Karena dia tidak bertanya, dia bisa ditipu. Dan itulah akibatnya kalau kita berpikir, Joshua kenapa berpikir itu? Oh, nggak perlu tanya Tuhan. Itu kesombongan. Dia tidak perlu bertanya kepada Tuhan. Kenapa? Ini kan biasa. Masalah kecil. Kami bisa mengambil keputusan sendiri. Itu padahal andaikan mereka bertanya, mereka tidak ditipu. Dan tidak ada penipuan terhadap apa? Joshua pada saat itu. Tapi apa? Mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Mereka tidak bertanya apakah benar orang ini dari orang negara jauh? Tidak. Itu karena apa? Karena mereka berpikir dirinya. Dia berpusat kepada dirinya. Setan mengajarkan kita untuk berpusat kepada diri kita. Tawaran dunia pada saat ini adalah mengajarkan kepada kita berpusat kepada diri kita. Semuanya berpusat kepada diri kita. Makanya saya katakan saya dan saya. Kalau bukan karena saya. Dan itulah yang terjadi pada saat ini. Sehingga apa yang terjadi? Semua manusia diajarkan untuk memilih. Bahkan kenapa saya ingat Pendeta Rantung kalau berkhotbah. iPhone, iPad, semua apa? Berdasarkan katanya apa? Startnya dari saya.
Kembali apa? Saya dan saya dan saya. Kenapa dikatakan kembali kepada saya? Supaya saya, karena saya dan saya, kembali adalah saya. Dan itulah yang dapat membuat kekacauan di dalam dunia ini. Kalau kita bisa hidup sendiri tanpa orang lain, untuk apa? Dan planning, untuk apa Tuhan? Kalau saya bisa hidup tanpa Tuhan, saya bisa plan semuanya tanpa Tuhan. Dan itu bahaya. Dan itu yang setan sedang tawarkan pada saat ini kepada kita semua. Supaya kita berpusat pada diri kita, bukan kepada Tuhan. Semuanya tidak lagi berawal dari Tuhan, melainkan berawal dari diri kita. Berusaha menyingkirkan Tuhan dari kehidupan kita. Setiap langkah hidup kita start dari apa? Diri kita saja. Tidak perlu Tuhan. Dan itu sangat berbahaya. Itulah kesombongan yang paling fatal. Pada saat kita membuat planning, kita harus start dulu dengan berdoa. Bertanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan akan berikan? Apakah yang harus kita jalani? Contohnya, satu kesaksian saya mau berikan. Untuk khotbah sahabat ini, ada dua perikop yang saya harus ambil. Bicara tentang I will go. Ada dua perikop. Tapi saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, manakah yang saya akan bawakan? Saya tanya kepada Tuhan. Saya lebih suka saya ambil I will go dari Paulus. Tapi Tuhan paksa saya ambil kitab Rut. Saya bertanya, Tuhan, apa hubungannya dengan penginjilan Rut ini? Tuhan buka pagi-pagi hari Kamis sebelum saya kerja, saya buka Alkitab, baca kitab Rut pasal 1. Saya tanya sama Tuhan, benarkah ini? Baca. Saya baca. Saya kan istilahnya kita ini merasa diri kita, oh udah biasa dengar kitab Rut. Cerita Rut, apa? Cerita Rut berhubungan dengan penginjilan. Dia kok dari luar, dia yang kita injili. Ternyata setelah saya baca, Tuhan buka apa tujuannya. Itulah yang saya khotbahkan hari Sabat ini. Itu saya tidak bisa mengambil decision di situ. Saya biarkan karena Tuhan yang punya hak di situ. Saya bertanya kepada Tuhan, ini yang saya harus bawa. Dia bilang, kitab Rut. Saya tidak tahu, ternyata pas bacaan persembahan, yang keluar adalah ayat inti yang saya ingin bawakan. Tuhan sudah menyetel itu semuanya dengan begitu luar biasa. Dan saya terkagum-kagum pas saya dengar bacaan persembahan. Istri saya ingin katakan, Tulus, kok sama dengan bacaan persembahan? Saya juga tidak tahu. Jadi semuanya itu kalau kita tanya Tuhan, hasilnya begitu indah. Tapi andaikan saya memaksakan yang saya mau, apa yang jadi? Akan berbeda. Akan berbeda. Nah, inilah bedanya antara kalau kita bertanya dengan Tuhan, sehingga itu menjadi baik, dengan menganggap diri kita, oh saya pintar, saya hebat. Dan itu bahayanya, jadi kalau itu dibawa juga dalam kerohanian, seperti Om Didi bilang. Apa hubungannya dengan kerohanian? Karena kita merasa kita adalah orang Advent yang selalu belajar Alkitab, kita merasa lebih hebat dari orang lain. Benar, kita memiliki pengetahuan. Tapi ada satu yang sangat keras dalam buku Peristiwa Akhir Zaman. Kalau kita baca ini, ada sebuah teguran yang sangat keras untuk kita punya gereja. Apa tegurannya? Tegurannya adalah kita dididik, diingatkan kembali bukan hanya untuk belajar, tapi dituntut untuk menghidupkan. Dan khotbah saya tadi siang itu adalah salah satunya berhubungan dengan ini. I will go, menghidupkan. Karena di akhir zaman ini Yesus segera datang.
Yesus segera datang, kita bukan dituntutkan mengetahui aja Alkitab, tapi hidup dengan apa yang Alkitab ajarkan. Tuntutannya kepada orang Advent, jangan tahu, hanya tahu. Kita bisa hafal ayat Alkitab, kita bisa hafal semua. Bahkan, seperti saya katakan tadi, pertama saya berpikir, apa ini berhubungannya dengan penginjilan? Tuhan yang kasih tunjuk. Jadi kita harus dengar Tuhan. Jadi kalau membuat sebuah plan, mau rasa indah dengar Tuhan. Tapi kalau kita mau lihat, oh saya lebih jago dari Tuhan, saya lebih hebat, itu kan kesombongan. Itulah kehancuran. Apa yang terjadi dengan pemimpin dosa yang pertama? Yang merasa Lucifer, kenapa saya nggak diikutkan menciptakan manusia? Kalau saya ini orang keempat di sini, kenapa saya nggak ikut dalam penciptaan? Wow. Makanya itu yang ditawarkan setan lagi kepada Adam dan Hawa. Kalau kamu nggak makan, kamu apa? Kalau kamu makan, kamu akan sama. Kamu akan sama dengan Allah, mengetahui pengetahuan baik dan jahat. Itulah yang bahaya di dalam kehidupan kita kalau kita berpikir mau sama seperti Tuhan. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Stephen Rantum? Ya, terima kasih Pendeta Tulus, terima kasih Saudara Didi, Bang Didi ya. Pertanyaannya bagus sekali. Bukan pertanyaan, tambahannya bagus sekali. Tentunya kita seringkali kesombongan rohani itu dapat terjadi pada saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Atau yang dengan pelajaran kita waktu lalu, kita melihat balok di mata, selumbar ya, abu kayu di mata orang lain, dan kita tidak melihat apa? Kita tidak melihat balok di mata kita. Bukan berarti kita tidak boleh mengajak orang lain untuk melihat selumbar tersebut. Mengajak orang lain untuk melihat kesalahan mereka untuk dapat diperbaiki. Tetapi yang harus kita lihat pertama kali itu adalah kesalahan kita sendiri. Jadi ada aku yang salah, ya, ada aku yang kalau kita melihat aku dan orang lain itu yang salah. Artinya aku dibandingkan dengan orang lain, atau kita melihat kita yang seakan-akan lebih daripada orang lain. Tetapi firman Tuhan juga menyebutkan seperti pelajaran kita yang lalu ya, bahwa ada aku yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, kalau kita membaca Yesaya 12, di Yesaya 12 itu dimulaikan dengan aku semuanya. Ya. Pada Yesaya 12 ayat 1, pada waktu itu engkau berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sesungguh pun engkau telah murka terhadap aku karena dosaku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Jadi ada aku yang Tuhan inginkan. Yang pertama-tama itu adalah kita melihat bahwa kita adalah aku yang berdosa, aku yang salah, aku yang memiliki balok di mataku. Dan oleh sebab Tuhan yang apa ya, tidak murkanya surut dan Tuhan menghibur kita, maka kita apa? Maka kita memuji Tuhan. Jadi ada aku yang bagus di sini sepertinya. Kita yang memuji Tuhan, kita yang melihat dosa kita yang apa ya, yang menerima berkat Tuhan. Dan dari situ kita akan, akunya ini akan terus apa? Aku akan menimba, dengan kata lainnya, air kegirangan dengan mata air keselamatan. Dan bukan itu saja. Setelah kita melihat kesalahan kita, setelah kita melihat kemuliaan Tuhan dan mendapatkan penghiburan dari Tuhan, maka kita akan mengabarkan tentang Dia. Jadi kita seringkali berbicara tentang doktrin yang kita pikir bagus dan lebih daripada orang lain. Tetapi kita pertama-tama tentunya harus melihat bahwa doktrin itu adalah sesuatu yang telah membawa kita kepada Allah. Doktrin yang telah membawa kita secara pribadi kepada Yesus. Dan hanya pada saat kita membawa doktrin kepada orang lain berdasarkan pengalaman kita pribadi tersebut, maka kita akan bermazmur bagi Tuhan, maka kita akan memiliki sukacita seperti yang dituliskan dalam Yesaya pasal 12. Jadi tentu saja ada aku-aku yang negatif, tapi terus terang ada juga aku-aku yang sangat positif yang harus kita lakukan. Terima kasih, Pendeta Tulus. Terima kasih. Ada tambahan yang lainnya lagi? Mungkin Elder Ridwan mungkin bisa menambahkan. Ya,
kadang-kadang sulit juga ya kalau mau belajar. Misalnya karena kita belajar di gereja Advent, banyak pelajaran-pelajaran gitu. Tapi di luar sana juga sebetulnya banyak sekali yang klaim bahwa mereka itu yang benar. Bahkan mereka sampai membuat kayak pelajaran gitu, bagaimana orang Advent itu salah. Salahnya di sini, salahnya di sana, salahnya di sini. Sampai mereka bilang, jangan mengaku-ngaku yang paling benar. Kayak gitu. Apalagi yang dibilang punya nabi, mereka buktikanlah dari Alkitab bahwa setelah wahyu itu tidak boleh lagi ada nabi segala macam. Jadi kita juga sebagai orang Advent ya kadang-kadang harus hati-hati juga bahwa betul tadi seperti yang dibilang pendeta dan Om Didi, kayak sebetulnya kita yang punya semuanya gitu. Kalau sudah masalah doktrin, apalagi kebangkitan, jangankan kebangkitan kedua, orang Advent itu sudah mengatakan, jangankan kedatangan Yesus yang kedua kali, ya. Orang Advent itu sudah bercerita sampai kedatangan Yesus yang ketiga kali lagi, wah segala macam lah. Jadi ya biarlah kita dalam belajar, kita juga bisa tetap berserah pada Tuhan supaya jangan sampai kita juga malah jatuh nanti satu hari. Karena kita yang sudah dipercaya dengan pelajaran-pelajaran ini, justru mungkin kadang-kadang kita bisa jatuh. Malah sudah terbukti banyak yang jatuh. Itu aja sih kira-kira. Ada lagi? Terima kasih Elder Ridwan, Om Didi dengan pendeta. Mungkin ada pertanyaan lagi, Dek? Dari live stream? Udah nggak ada. Oke. Ya. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan masuk dalam doa dan kesaksian bagi saudara-saudara yang memiliki usulan doa yang kita dapat doakan bersama-sama. Kami persilakan. Ada yang dari live stream, Dek? Dari live stream ada permintaan doa dari Ibu Erna. Katanya tolong doakan keluarga pendeta Tambingon, Alex Tambingon yang sedang berduka karena anaknya sudah meninggal. Lalu ada silent request dari keluarga Lalaki Senior dan juga ada permintaan doa dari Ibu Marta Lam. Katanya tolong tetap doakan anak-anak, cucu-cucu, dan juga suaminya yang masih belum mengenal kebenaran. Lalu ada juga silent request dari Ibu Paula Carpenter. Terima kasih. Mungkin ada yang dari Zoom yang akan saya request untuk kita doakan bersama. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan meminta kesediaan kita Muda Tulus Nainggolan untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kembali kami menghadap hadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas pelajaran yang begitu indah yang mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan kami harus berhati-hati. Kami harus selalu bersandar kepadamu ya Tuhan, sehingga kami dapat menolak tawaran-tawaran dunia, khususnya tawaran-tawaran karakter yang tidak baik dalam kehidupan kami, seperti tawaran karakter kesombongan yang selalu dunia tawarkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami berpikir, oh kami sama seperti Engkau ya Tuhan. Namun kami sadari pada malam hari ini bahwa kami hanyalah sebuah ciptaan yang kami diciptakan untuk memuliakan nama-Mu, untuk membesarkan nama-Mu melalui kehidupan kami. Biarlah ini semua ya Tuhan, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Kami dapat bertindak sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan biarlah kasih-Mu saja yang selalu menyertai kami.
Dan pada malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu Kau ampuni dosa kami ya Tuhan, sehingga berkat-berkat-Mu tidak terhalang kepada kami. Pada malam hari ini ya Tuhan juga kami mendoakan sahabat-sahabat kami, Tante Yeni Ransun, Alden Syehotang, dan Kak Christine Rotin Sulu, dan Tante Pamela Zebedius ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyertai mereka ya Tuhan. Engkau lawat mereka, Kau beri berkati mereka, Engkau sembuhkan mereka, Engkau pulihkan mereka ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau dapat memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan keputusan-Mu adalah keputusan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, juga kami selalu mendoakan Tante Yori Kumendong dan Tante Alce Kalumata, Bambang Hadibowo, Om Glenn, Om Carlo, dan Om Hardo Susilo ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyertai mereka ya Tuhan. Engkau lawat, Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan yang berasal dari surga. Sehingga mereka pun dapat merasakan kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Kau dapat memberikan yang terbaik mereka kepada mereka ya Tuhan. Tak lupa juga kami mendoakan keluarga pendeta Tambingong ya Tuhan yang saat ini sedang berduka ya Tuhan. Biar Engkau berikan kekuatan penghiburan yang berasal dari surga. Tak lupa juga kami selalu mendoakan keluarga permohonan dari Tante Marta Lim ya Tuhan, yang mendoakan anak-anak dan cucunya ya Tuhan, dan khususnya suaminya pada saat ini ya Tuhan, supaya dia dapat mengenal Tuhan. Kami juga selalu mendoakan keluarga besar Soputan ya Tuhan, yang selalu dimohonkan oleh Om Angli dan Tante Lucy ya Tuhan, biarlah kasih-Mu menyertai dia. Engkau berikan pemulihan, Engkau berikan mereka, Kau nyatakan kepada mereka ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan pada saat mereka melihat Engkau adalah Tuhan atas hari Sabat, mereka dapat mengambil sebuah keputusan untuk memilih Engkau sebagai juru selamatnya ya Tuhan. Pada saat ini juga kami mendoakan juga Tante Eti. Ya Tuhan, Kau doakan, Kau berkati dia. Jadikan dia duta-duta besar-Mu di tempat pekerjaannya Tuhan. Sehingga dia dapat menyampaikan kasih Tuhan di tempat pekerjaannya ya Tuhan. Dan nama Tuhan yang bermuliakan. Dia juga selalu mendoakan keluarganya ya Tuhan. Tuhan, dia meminta ya Tuhan supaya keluarganya dapat kembali ke dalam umat-umat Tuhan yang sisa ya Tuhan. Sehingga mereka pun dapat mengambil keputusan yang sama untuk memilih berjalan bersama dengan Engkau. Kami juga selalu mendoakan permohonan salin dari keluarga lelaki senior, Tante Jen Rondonu, Tante Lindley Penentuan, dan Paula Carpenter ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyertai mereka, Engkau berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka, dan biarlah Engkau kabulkan doa-doa mereka ya Tuhan. Dan kami yakin ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang pengasih, dan selalu memperhatikan kami, umat-umat Tuhan, dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Tak lupa juga kami selalu mendoakan pendeta Stephen Rantung ya Tuhan, yang selalu memimpin kami dalam setiap acara sekolah sahabat setiap malamnya ya Tuhan. Engkau beri dia hikmat kebijaksanaan di sorga. Biarlah dia dapat menjadi pemimpin kami di jemaat untuk menggerakkan kami semua melayani Tuhan, mempersiapkan diri kami untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan pada saat ini juga kami juga akan mendoakan selalu Om Didi Zebedius ya Tuhan dalam kehidupannya ya Tuhan, sehingga dia terus dapat melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan lebih-lebih lagi dia dapat melayani Tuhan. Karena itu ya Tuhan, Engkau berkati dia. Engkau berikan yang terbaik dalam kehidupannya. Engkau berkati anak-anaknya, dan Engkau berkati Tante Lily juga ya Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Engkau berkati mereka semua ya Tuhan, Engkau berkati keluarganya. Kami serahkan hidup ini malam ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus akan dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk doa tersebut.
Baiklah, acara kita pada malam hari ini telah selesai. Kami ucapkan selamat malam bagi yang ada di Amerika dan selamat pagi untuk yang di Indonesia. Kita akan bertemu lagi besok malam di acara pembahasan Sekolah Sahabat pada jam yang sama 7.30-an, dan kita akan membahas lagi pelajaran yang lebih menarik dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita yang dipimpin oleh Pendeta Rantung. Terima kasih semuanya, Tuhan selalu memberkati kita. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran Sekolah Sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yang ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.